اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berhubung dengan semakin dekatnya hari raya kurban Idul Adha, maka ramai para jemaah, teman-teman kita yang minta penjelasan sekali lagi berkenaan dengan hukum berkorban atau menyembelih binatang kurban, melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi pertanyaan yang selalu diajukan, bagaimana hukumnya melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh apa tidak? Sah apa tidak? Untuk membahas kemusykilan ini, marilah kita ikuti kajian yang dalam hal ini saya akan menelusuri keterangan yang telah disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam karya beliau yaitu kitab yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kitab ini kitab besar, terdiri dari 10 jilid. Pada jilid yang ketiga, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah ataupun sembelih kurban. Dan pada halaman yang ke-631, kalau ikut kitab yang ada pada saya, yaitu cetakan Darul Fikri, beliau menyampaikan satu tajuk kecil yang berbunyi Al-Udhiyah Anil Ghair, berkorban untuk orang lain. Jadi dalam judul ini beliau menyampaikan pembahasan yang lebih luas lagi. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, tapi dalam tajuk ini lebih umum, Al-Udhiyah Anil Ghair, berkorban untuk orang lain. Langsung saja kita pada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-udhiyatu 'anil ghair, menyembelih ibadah kurban untuk orang lain. Bagaimana hukumnya? Qala Syafi'iyah, berkata Asy-Syafi'iyah, pendukung mazhab Syafi'i. Jadi dalam pembahasan ini Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dengan secara terperinci hukum-hukum dari keempat mazhab besar ini, yaitu dari pandangan mazhab Syafi'i, dari pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, dan pandangan mazhab Hambali. Namun apabila disebutkan Asy-Syafi'iyah, maka bukan berarti merujuk secara khusus kepada Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah maksudnya ulama pendukung mazhab Syafi'i.
apabila disebut Al-Malikiyah, maksudnya ulama-ulama pendukung mazhab Maliki. Begitu juga apabila disebut Al-Hanafiyah, maksudnya ulama-ulama pendukung mazhab Hanafi. Dan perkataan Al-Hanabilah merujuk kepada ulama-ulama pendukung mazhab Hambali. Qala Syafi'iyatu, berkata ulama pendukung mazhab Syafi'i, la yudhi anil ghairi bighairi idnih, tidak boleh menyembelih kurban untuk orang lain dengan tanpa izin orang tersebut. Jadi hukum menyembelih kurban untuk orang lain tanpa seizin orang itu tidak boleh, tidak sah, dan tidak mendapat pahala. Ya, baik untuk ibu kita, mungkin kita di rantau, kita sembelih kurban untuk ayah kita, untuk ibu kita, atau untuk saudara kita, atau untuk siapa saja, tapi dengan tanpa izin mereka, tanpa memberitahu mereka maksudnya, maka itu tidak boleh dan tidak sah. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Wala an mayyitin illam yusi biha, dan juga tidak boleh, tidak sah beribadah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik yang sudah meninggal itu orang tua kita ataupun orang lain, tidak boleh kita berkorban untuk mereka, menyembelih ibadah kurban untuk mereka, tidak boleh. Artinya tidak sah sebagai ibadah kurban, ya. Tapi apabila berwasiat, maka kita boleh melaksanakan wasiatnya, begitu maksudnya. Tapi sungguh pun begitu dalam mazhab Syafi'i ada lagi satu cara, ya. Satu cara. Tadi yang tidak boleh itu menyembelih korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ikut pandangan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah beliau, seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 318 disebutkan, lakin qayyada fit Tuhfah jawazal isyraki fit thawab. Tapi Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah beliau menjelaskan tentang bolehnya share dalam pahala bil mayyiti dengan mayit. Boleh share pahala, ya. Berbagi pahala, artinya yang berkorban dia sendiri, bukan berkorban atas nama orang yang meninggal dunia. Dia sendiri berkorban, memotong seekor lembu, bagian dari seekor lembu umpamanya, ataupun memotong seekor kambing. Dia sendiri yang menyembelih kurban, tapi dia niatkan share pahalanya, berbagi pahala dengan ayahnya, dengan ibunya, ataupun dengan siapa saja. Kalau begitu caranya, diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pandangan yang kedua dalam mazhab Maliki. Wa qala al-Malikiyatu, dan berkata ulama pendukung mazhab Maliki, wa kuriha fi'luha, dan dimakruhkan menyembelih ibadah kurban an mayyitin untuk orang yang sudah meninggal dunia, illam yakun ayyanaha qabla mautihi, jika dia tidak menentukan kurban itu sebelum meninggalnya. Kalau sebelum meninggalnya dia sudah mengatakan kambing aku yang itu akan dikorbankan nanti apabila sampai masanya, apabila sudah masuk hari raya kurban. Kalau sudah menentukan seperti itu, maka boleh. Nudiba lil warithi infadhuha, bagi ahli warisnya disunatkan untuk melaksanakan keinginannya untuk berkorban itu tadi. Itu pandangan yang kedua, diperbolehkan tapi makruh hukumnya, ya. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia ikut pandangan mazhab Maliki, diperbolehkan tapi makruh, ya. Artinya bukan haram, maksudnya hukumnya makruh. Ya, sebaiknya tidak melakukan kalau makruh kan begitu. Wa qala al-Hanafiyatu wal Hanabilatu tudbahul udhiyatu an mayyitin. Pandangan mazhab Hanafi, ulama pendukung mazhab Hanafi dan pendukung mazhab Hambali, mereka mengatakan tudbahu, boleh menyembelih kurban an mayyitin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mau melakukannya juga, maka berpeganglah, ya, pada pandangan ini, yaitu ikut pendapat
mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang memperbolehkan menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wa yuf'alu biha ka'an hayyin minat tasadduqul akli. Dan cara pelaksanaannya sama dengan berkorban untuk orang yang masih hidup. Artinya minat tasadduq dari segi bersedekah dari korban itu wal akli, dan makannya sama. Artinya kan begini, dalam mazhab Syafi'i ya sama dengan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Daging korban ini, dagingnya dan tuan-tuan juga sama, dibagi tiga ya. Dibagi tiga, sebagian untuk dimakan keluarganya sendiri, sebagian lagi disedekahkan untuk fakir miskin, dan sebagian lagi dihadiahkan untuk siapa saja, untuk orang-orang kaya. Kalau orang kaya itu bukan disedekahkan istilahnya, tapi dihadiahkan. Apa perbedaannya disedekahkan untuk fakir miskin dan dihadiahkan untuk orang kaya? Ada perbedaannya. Kalau yang dihadiahkan untuk orang kaya itu, orang kaya tersebut tidak boleh menjualnya. Sebab istilahnya bukan tamlik, bukan menghak milikkan untuknya, tapi hanya sekedar memberikan jamuan untuknya. Jadi haram hukumnya untuk dijual, ya, untuk diambil duitnya. Tapi kalau sedekah untuk fakir miskin menjadi tamlik, menjadi hak milik, menghak milikkan untuk orang fakir miskin, bisa dijual, diambil duitnya, bisa dimakan sendiri, ya, bisa disedekahkan lagi pada orang lain. Itu perbedaannya. Bahkan dari segi pelaksanaannya ini, ada satu pendapat juga dalam mazhab Hambali, ya, seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini pada halaman 629. Wa ajazal hanabilatu ihda al-kafir min udhiyati tatawwu. Diperbolehkan oleh pendukung mazhab Hambali menghadiahkan daging kurban itu untuk orang kafir. Jarang kita dengar nih. Biasa yang kita dengar, daging korban ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi kalau kita buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ternyata ada yang memperbolehkan, yaitu pandangan mazhab Hambali memperbolehkan memberikan daging korban kepada orang kafir atas nama hadiah. Ya mungkin jarang kita dalam rumah-rumah teres ataupun rumah susun, kita punya jiran orang kafir, kebetulan kita ataupun ramai-ramai dalam kasus itu menyembelih kurban, maka berikan itu, tidak mengapa, boleh. Kita berpegang pada pandangan mazhab Hambali, ya boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kita berpandangan pada mazhab Hambali yang memperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir, tapi yang kurban secara sunat, bukan kurban yang wajib. Kalau kurban yang wajib, bernazar umpamanya, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Adapun pendapat mazhab Maliki dimakruhkan. Wa yukrahu indal Malikiyah yut'ima minha Yahudiyan aw Nasraniyan. Pandangan mazhab Maliki dimakruhkan memberikan daging kurban kepada orang Yahudi ataupun orang Kristen. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك لك لبيك